Robby Darwish, dan sekarang ada Frankie Misa. Frankie Misa, Dewangga. Frankie Misa masih menangis kesakitan. Ada protes dari Dewangga. Ya, dianggap melakukan protes berlebihan Dewangga. Ya, Sintayong juga mendapatkan kartu kuning dari wasit Jepang, Sahara. Iya, ini mungkin akan menjadi wasit yang dalam waktu dekat dicari oleh para netizen Indonesia. Para pemain di lapangan, kesal sekali kelihatan dia, tapi mudah-mudahan bisa tetap mengendalikan. AFF ini gimana Pak? Ada kritikan nggak soal penyelenggaraan AFF U23 ini? Kalau saya lihat penyelenggaraannya bagus, tinggal ya kembali yang kita harus diskusikan bersama. Mungkin kita harus ada diskusi publik, ya, diskusi bersama para tokoh olahraga, sepak bola, pengamat apa, supaya kita jangan terus tarik menarik gitu, ya, karena kan kembali kita mau dua-duanya bagus. Alhamdulillah SEA Games juara, AFF ya final, kalahnya itu penalti dengan segala keterbatasan, mengalahkan Thailand tuan rumah, sudah 38 tahun, saya rasa luar biasa. Tapi kembali kita harus diskusi publik, diskusi bersama. Memang sebelumnya juga saya telah menjelaskan bahwa kemungkinan Vietnam akan bermain ekstra keras. Dan para pemain kita juga bagusnya tidak selalu terpancing. Tapi seharusnya wasit lebih tegas lagi. Ya kan teman-teman? Karena saya melihat ada pemain Vietnam yang berkali-kali melakukan pelanggaran ke para pemain Indonesia, tapi mendapatkan kartu kuningnya tuh hanya 1 kali. Pemain bernomor punggung 4. Ini saya bukan ingin mencari alasan ya. Indonesia itu kalah karena wasit tidak memberikan kartu merah, tapi faktanya seperti itu kan. Pemain nomor 4 itu berkali-kali melakukan pelanggaran tapi hanya mendapatkan 1 kartu kuning. Kemudian di masa extra time ada pemain dari Vietnam yang menyikut Haikal, kalau nggak salah bernomor punggung 20, saya lupa ya. Nggak dikasih kartu. Jangankan kartu merah, kartu kuning pun nggak dikasih. Oke, kalau wasit nggak melihat kejadian itu, kan masih ada asisten wasit. Ada 2 loh asisten wasit. Kok asisten wasit bisa melihat Kelly Schroyer offside, padahal dia onside, tapi dia tidak bisa melihat ada pemain Vietnam yang menyikut pemain Indonesia. Kan aneh banget. Nah tentu banyak yang nanti akan mengatakan, ya Indonesia kan selalu mencari-cari alasan ya. Karena wasit gak adil, karena wasit gak tegas. Ya faktanya seperti itu, memang wasitnya gak tegas. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Sintayong, mengaku malu dengan keputusan wasit di final Piala AFF U23 2023. Laporan langsung wartawan bolasport.com, Bagas Reza Murti, dari Rayong, Thailand. Sintayong tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya usai final Piala AFF U23 2023 pada Sabtu, tanggal 26 Agustus tahun 2023, malam WIB di Rayong Provincial Stadium, Rayong, Thailand. Saat itu, Timnas U23 Indonesia kalah di babak adu penalti dengan skor 5-6 dari Vietnam. Meski begitu, laga tersebut diwarnai banyak aksi tidak sportif dari para pemain Vietnam. Para pemain Vietnam berulang kali melakukan tackle dan pukulan keras kepada pemain Timnas U23 Indonesia pada malam itu. Salah satu momen ikonis terjadi saat Haikal Al-Hafiz dipukul di bagian belakang kepalanya oleh pemain Vietnam bernomor punggung 20, Nguyen Hong Phuc. Saat itu, kedua pemain berduel memperebutkan bola, tetapi tiba-tiba Nguyen Hong Phuc langsung memukul bagian belakang kepala Haikal. Tindakan tersebut sebenarnya bukan sekali saja karena Vietnam banyak melakukan gerakan tambahan saat melakukan perebutan bola dengan para pemain Timnas U23 Indonesia. Sintayong malu dengan keputusan wasit yang membiarkan para pemain Vietnam melakukan aksi-aksi tidak sportif berulang kali di atas lapangan saat berjumpa Timnas U23 Indonesia. Berulang kali, kita mungkin menerima dengan kesalahan sekali saja, ujar Sintayong pada konferensi pers usai pertandingan. Tetapi jika Vietnam melakukan kesalahan 2 kali, itu tidak adil, jadi saya hanya ingin semua orang memikirkan tinjauan pertandingan hari ini, apakah wasit mengambil keputusan yang tepat atau tidak. Saya sangat malu tentang hal itu, lanjutnya. Meski begitu, dia secara getir mengucapkan selamat kepada Vietnam atas trofi juara Piala AFF U23 2023. Sekali lagi selamat atas kemenangan Vietnam, tutupnya. Meski kalah di final Piala AFF U23 2023,
penampilan para pemain Garuda Muda tetap membanggakan. Timnas U23 Indonesia langsung fokus untuk kualifikasi Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Indonesia bakal satu grup dengan Turkmenistan dan China Taipei. Pertandingan tersebut bakal dilaksanakan pada 9 dan tanggal 12 September. Ajang tersebut jadi pertunjukan sesungguhnya untuk Timnas U23 Indonesia. Pasalnya, Timnas U23 Indonesia belum sekalipun lolos ke putaran final Piala Asia U23. Kualifikasi Piala Asia U23 2024 bakal jadi tahap pertama Timnas U23 Indonesia menuju Olimpiade 2024. Untuk bisa menembus Olimpiade 2024, Timnas U23 Indonesia harus keluar sebagai 3 tim terbaik di ajang Piala Asia U23 2024. Yang paling menarik, Hernando justru muncul sebagai algojo penalti ke-6 pada partai final. Terlepas dari kegagalannya dalam mengeksekusi sepakan 11 meter ini, dia tetap patut mendapatkan apresiasi. Pemain lainnya yang kembali mendapatkan decak kagum sepanjang Piala AFF U23 2023 ialah Ramadan Sananta. Penyerang asal Persis Solo ini menjadi tumpuan skuad Garuda Muda di lini depan. Di kejuaraan ini, koleksi gol yang dibukukan Ramadan Sananta memang tak begitu banyak. Dari 4 laga di Piala AFF U23 2023, dia hanya bisa menghasilkan 2 gol untuk Timnas Indonesia U23. Namun, yang membuat publik merasa gembira ialah penampilannya yang semakin matang. Sananta sukses membuktikan bahwa dirinya adalah predator di lini serang. Dia punya kecepatan, kaki kanan dan kirinya juga sama-sama kuat. Perkembangan pesat pemain berusia 20 tahun ini melambungkan harapan baru bagi publik bahwa Timnas Indonesia akan kembali memiliki striker tajam di masa depan. Jika 2 nama sebelumnya jadi primadona, ada satu pemain yang tampaknya sering membuat netizen merasa geram. Sosok tersebut ialah penyerang muda Bayangkara FC, Muhammad Ragil. Menurut publik, performa Ragil memang masih jauh dari harapan. Namun, agaknya mereka lupa bahwa Ragil adalah pemain yang usianya baru menginjak 18 tahun. Ini juga pengalaman pertamanya bersama tim nasional. Pemain jebolan program Garuda Select ini sebetulnya punya potensi yang besar. Namun, jam terbang dan menit bermain memang jadi satu persoalan. Usianya saat ini masih muda. Rasanya berlebihan jika ekspektasi besar diletakkan di punggungnya. Yang leas, pemain asal Deli Serdang ini masih punya jalan panjang untuk bisa menjadi penyerang top di masa depan. Apalagi, dia saat ini berstatus sebagai pencetak gol termuda di BRI Liga 1 2023/2024.